Selamat datang kembali di Personality Class. Masih dengan profiling manusia, tapi kali ini kita akan memfokuskan di bidang pekerjaan. Jadi, gimana cara membangun team building, atau jika Anda memang salah satu dari profil ini, Anda cocok kira-kira di bidang yang berkaitan dengan apa? Ya. D, ya seperti yang tadi kita lihat, D adalah dominance, orang yang direct langsung. Cocok itu biasanya di bidang sesuatu yang menuntut tanggung jawab dan hasil. Jadi biasanya D ini sangat cocok di bidang yang mengelola orang lain. Jadi contohnya manajer, kemudian supervisor. Intinya D ini bidang-bidang yang memang ada bawahannya dan dia ada tugasnya. Itu D. Nah, D identik dengan orang yang mau bicara tapi dia kurang bisa mendengarkan sebenarnya. Jadi pekerjaan yang terlalu sering berhubungan dengan manusia juga kurang baik untuk orang D. Contohnya orang dominance dan influence. Contoh nih, Anda bayangkan orang D kita jadiin customer service. Orang D gitu ya. Customer service kan dapat komplain. Yang jaga telepon orangnya D, customernya telepon gitu ya. Saya mau komplain Pak, D-nya malah bilang, Bapak mau komplain apa? Nggak tahu diri Bapak ya, gitu segala macam. Bukannya ditanggapin malah dimaki-maki Bapak ini. Kenapa? Karena D bukan orang yang peduli akan orang, tapi pada kerjaan ya, seperti itu. Contoh aja. Nah, I tadi ya, D mengelola orang, mengatur orang, kemudian sesuatu yang ada tugas dan tanggung jawab, sesuatu yang punya target. D itu suka tantangan ya. Suka tantangan. Jadi suka dengan perubahan. D itu sangat suka perubahan. I adalah jenis orang yang suka dengan interaksi tadi. Orang yang suka bergaul dengan orang lain. Jadi biasanya I pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain itu cocok. Contohnya resepsionis, front office. Tadi customer service kalau ada nelfon biasanya ramah, ditanganinya dengan baik. Kenapa? Karena prinsip I juga selalu ingin jadi orang yang ramah di setiap kondisi, selalu jadi orang yang menyenangkan bagi semua orang, membahagiakan. Ini hasil tadi. Harus ada hasilnya. Ini orang harus bahagia. Ya. Jadi I bisa jadi sales, bisa kemudian tadi jadi customer service, front office, orang-orang yang berhubungan dengan orang lain, bidang pelayanan, customer care, itu I bisa banget. Ya. Dan I karena dia influencer, dia bisa jadi pembicara, teman-teman. Jadi I ini salah satu pembicara yang inspiratif, ya, inspiring. Tapi I biasanya tidak detail. Dan salah satu kelemahan I adalah ketika dia di bawah tekanan, dia ini bisa stres. Kalau D di bawah tekanan, dia bisa survive. Karena stres itu temannya D. Ya, temannya D. Kalau I di bawah tekanan, karena I ini mudah stres. Karena I itu selalu, pertama tadi ingat, I selalu ingin membuat orang lain senang, bahagia. Artinya I cenderung kebanyakan janji. Dan cenderung mengiyakan ketika orang minta apapun, cenderung ya. Jadi bisa nggak begini, bisa nggak ini, bisa terus. Tapi ketika dipenuhi sulit ternyata. Kalau D rasional, ya enggak, iya, jadi langsung. Ya. Jadi kalau di bawah tekanan kasihan biasanya. Dia bisa jadi pembicara yang biasanya umum, dia jadi motivator. Tapi lebih ke motivator, bukan trainer yang menggembleng, ya, tapi ke motivator yang menginspirasi seorang untuk berubah boleh. S, ya tadi ya, steady, ini adalah orang-orang yang suka dengan pekerjaan yang monoton. Jadi S identik dengan orang yang tahan dengan pekerjaan yang itu-itu aja dalam jangka waktu yang lama. Contohnya misalnya administrasi, akunting, apapun, pokoknya menghitung boleh juga lah S. Pekerjaan yang tidak butuh keluar terlalu banyak, tidak butuh aktivitas dengan sesuatu yang terlalu wah banget, itu S nggak perlu gitu, itu S ya. Kemudian C sama seperti tadi ada fakta dan data. C adalah orang-orang yang pekerjaannya itu sempurna. Jadi dia biasanya orang-orang yang meneliti tentang pekerjaannya. Jadi C biasanya bisa jadi evaluator bagi sebuah tim ya. Jadi kalau S ini supporter. S ini sangat loyal terhadap sebuah tim. Jadi kalau misalnya S sudah jadi bagian dari satu tim, dia akan setia. S ini setia, ya. S ini setia. Jadi dia ingin membuat timnya tuh menang, loyalnya tinggi, dan dia pribadi S ini sangat mempedulikan tentang keadilan. Jadi harus adil, itu S. Jadi harus seimbang, itu S. Ya. Kalau saya dapat ini ya kamu harus dapat ini. Jadi peduli akan orang lain juga. C, ya peduli sama kerjaan tapi dia diam. Kecermatan, dia akan cenderung mengulangi berbagai pekerjaan sampai kelihatan sempurna. Dan kemudian C juga cenderung biasanya pekerjaannya lebih baik dilakukan sendiri semuanya. Ya, jadi dia ini juga merangkap ini juga. Kenapa? Karena dia mau sempurna. Itu C ya.
identik dengan orang yang suka kerja di kesendirian, penulis atau ya tadi evaluator bisa dan segala macam. Nah, gimana penempatan timnya ketika Anda dapat pribadi-pribadi yang berbeda dari banyak orang gitu ya, Anda dan rekan-rekan Anda yang lain. Nah, contohnya misalnya untuk pemimpin, seorang pemimpin idealnya ya orang yang punya D. Kenapa saya bilang idealnya orang yang punya D? Karena nantinya profiling ini bukan berarti melabel ya. Jadi kalau teman-teman yang berpikir sampai sekarang, oh kalau saya sudah tahu profil ya udah D ya D, selama-lamanya D. Enggak. Nanti saya akan jelaskan bahwa setiap orang bisa berubah. Ya, setiap orang mengadaptasi perilakunya, setiap orang juga punya fleksibilitas. Jadi setidaknya dia punya kepribadian D. Ya, bisa jadi D. Nah, itu biasanya jadi pemimpin. Nah, I ngapain? I kasih peranan yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan interaksi, yang berhubungan dengan orang lain. S kasih sesuatu yang sifatnya bisa administratif. S ini cenderung kurang inisiatif. Jadi S ini diajak dan mengajak juga. Jadi kalau misalnya kerja sama orang S, dia harus didikte juga. Ini loh yang kamu kerjain, dikasih daftar kerjaan. Bisa selesai, bisa. S itu selesai. Tapi dia biasanya kurang inisiatif. Jadi nggak bisa kalau nggak disuruh nggak kerja. Jadi nggak kerja gitu ya. Nah, C adalah orang yang biasanya kerja di belakang layar. Mengelola, mengatur, nyusun sebuah timing, nyusun sebuah peraturan ya. Jadi kalau D berkumpul dengan D kan identik dengan perang, konfrontasi, ribut, debat. D itu. I ketemu dengan I ngapain? Pesta pora ya. Hangout biasanya mereka. Kalau mereka ketemu, wah hangout yuk, jalan-jalan nih tempatnya asik gitu. Kalau D debat, lu tahu ini nggak bawa debat, akhirnya seru ya. S ngapain? Santai aja. Santai, baca buku, kemudian nikmatin hidup, liburan aja. Jadi hidup di bawah santai. Saya ngapain kalau liburan? Kira-kira ngapain? Nah, kalau saya biasanya menyendiri juga. Jadi saya ini suka mengerjakan sesuatu, nulis contohnya, atau dia nonton sendirian, sian juga sih, nonton sendirian di rumah. Intinya pekerjaan yang nggak buang waktu, bisa terukur, dan biasanya karena saya perhitungan nggak boros-boros amat. Itu ya, itu sih, itu contohnya. Ini sangat erat kaitannya dengan hidup kita ya, sehari-hari. Nah, menyambung yang tadi saya jelaskan, tadi kan kalau Anda masih ingat, ya teman-teman masih ingat, tadi saya bahas tentang Anda harus punya unsur D. Maksudnya unsur D apa? Setiap dari kita bisa punya 4 tipe perilaku tadi, bisa punya 4-4-nya ya. Biasanya kita menyesuaikan dengan kondisi sekitar, dengan kondisi kita tuh harus jadi seperti apa sih? Ya, kondisi lingkungan juga. Nah, ada satu tokoh ya, tokoh di family therapy namanya Virginia Satir. Kalau teman-teman psikologi sudah akrab ya. Ini salah satu terapis yang identik dengan terapi keluarga. Ada yang namanya Satir model dari kepribadian manusia atau pola perilaku. Nah, Satir model dipetakan menjadi 3 ya, teman-teman. Jadi ada yang paling atas, tengah, dan bawah. Nah, paling atas di Satir model biasanya kita kenal dengan sebutan personality atau jelas kepribadian. Nah, ternyata personality dari kata persona, yaitu topeng. Jadi sebenarnya personality adalah topeng yang bisa Anda pakai, Anda lepas, Anda ganti. Jadi apakah kepribadian bisa berubah? Jelas bisa, dan dengan mudahnya bisa berubah. Ingat ya, personality adalah diri Anda yang menghadapi tuntutan lingkungan. Jadi menghadapi tuntutan lingkungan. Contohnya lingkungan ini mau Anda jadi seperti apa? Nah, Anda munculkan itu personality. Itu yang pertama. Nanti saya kasih analoginya. Yang kedua di bawahnya kita punya yang namanya selain personality. Ya, mungkin Anda bisa jawab yang lain-lain ya. Nah, identik dengan temperamen. Nah, jadi personality sama temperamen beda. Beda jelas. Jadi jangan disamakan juga. Temperamen adalah kondisi Anda di bawah tekanan. Ketika menghadapi konflik, lagi nggak punya duit, lagi dimaki-maki atasan gitu ya, lagi dapat klien terus wah gimana gitu. Pokoknya temperamennya akan keluar, akan muncul ketika Anda di kondisi yang terdesak, di bawah tekanan, seperti itu. Nah, kemudian yang bawah ya, bagian bawah yang juga penting adalah apalagi ketika ada personality, temperamen, ada karakter. Jadi nggak lagi nih nyamain personality, kepribadian, karakter sama beda, ya jelas beda. Nah, karakter adalah Anda ya, kita ketika kita sedang jadi diri sendiri, nyaman. Jadi ini tuh Anda yang sebenarnya. Anda ketika tidak di bawah tekanan, Anda ketika lingkungan nggak nuntut apa-apa. Ini Anda. Karakter biasanya muncul ketika Anda berada dengan orang yang paling nyaman buat Anda. Atau ketika Anda sendiri, ini aslinya keluar. Ya, aslinya keluar. Ternyata aslinya memang orangnya diam.
Tapi kalau di depan orang lain, banyak ngomong. Kalau ada tekanan dia diem lagi, nah, seperti itu. Nah, contohnya di personality dia D atau C atau ya. Kemudian di temperamen atau di bawah konflik dia berubah, bisa nggak? Bisa banget. Orang yang C, misalnya saya ambil contoh C dulu. Ketika di bawah tekanan tiba-tiba dia jadi D, jadi galak. Boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada yang salah dengan itu ya. Dan kemudian ketika misalnya dia lagi nyaman, lagi sendiri, tiba-tiba dia jadi S. Boleh juga boleh. Jadi ini bukan melabel, ingat. Ini bukan melabel tapi memetakan, memprofile. Jadi sangat terkait dengan konteksnya, dengan kontennya. Jadi sedang menghadapi apa, dengan siapa, kemudian kondisi lingkungannya sedang apa, kondisi moodnya atau state-nya dia seperti apa, itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, di sesi berikutnya saya akan bahas analoginya dari 3 hal ini dan pola interaksi. Jadi kalau dominans ketemu dominans dan segala macam itu akan kita bahas di video di sesi berikutnya. Sampai ketemu di modul berikutnya.